آمين درجاتهم في الجنة آمين برضا أسرارهم وأموالهم ونومهم بركاتهم نباتهم في الدنيا الآخرة واغفر لنا ووالدينا وأهلنا آمين المسلمين آمين ورحمنا ورحمنا اشف مرضانا اشف مرضاهم طول عمرنا عمرهم في طاعة الله في طاعة رسول الله والمنظوم عافية ظاهرة وباطنة دائمة تمام العافية دوام العافية الشكر على الحافظ الناس آمين أغفرنا بظلم كل بلاء الدنيا عذاب الآخرة من شر كل شر وارزقنا ذوق النافع عملا صالحا تقبلا آمين خاشعا سليما حياة طيبة وحسن خاتمة آمين في العافية وبارك من أهدى مباركة في الدنيا الآخرة آمين على هذه النية وعلى كل نية صالحة نافعة جامعة إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الذين أنعمت عليهم وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة أعيننا مولانا محمد اللهم بارك وعلى آله وصحبه من قدشهم وإبراهيم الله تعالى وعلى من نفهم بركة علومه وبكم في دارين آمين رضي الله عنكم أجمعين وشرح لي صدري ويسر لي أمري وحمد من لساني يفقهوا قولي اللهم إنا نسألك الرضا والتقوى والصلاة آمين آمين اللهم ربنا زدنا علما نافعا ورزقا تقبلا وارزقنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. الحمد لله شكر لك بشكر لك كل الله إليك. يا الله بها. Juga ulama manusia juga semua manusia semua Allah jadikan kita semua keluarga kita kesayangan kita kerinduan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Halaman 78 278. Siqatul wasiqah itu iya masih berkenaan dengan ada akidah, ada i'tiqad Islamiyah, aqidatul Islamiyah. Jadi orang berubah ruhnya, jasmaniyahnya, kekuatannya, semangatnya apabila Allah tancapkan dalam hatinya nur keimanan agama Islam, keyakinan tentang Allah, menerima Al-Quran dan utusannya Nabi kita Muhammad Allah. Jadi contohnya banyak, gimana Sayyidina Umar dapat hidayah, gimana Sayyidina Bilal bin Rabah nahan siksaan, gimana Sayyidina Abu Bakar berkorban semuanya buat Nabi kita Muhammad SAW. Gimana Nabi tetap sabar bertahan dalam menerima segala macam ujian, ya dari mulai lahir diuji ya. Jadi kalau kita kena musibah, kena bala, ya tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang Allah berikan kepada musibah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya dari sebelum lahirnya wafat ayahnya, kemudian datang tentara Dajjal, kemudian wafat ibundanya, wafat dia punya kakeknya, meninggal pamannya, macam-macam. Ya diusir dia, diembargo. Nah pada tahun-tahun terakhir di Mekah, ya, beliau mendapatkan kekerasan, ya, lemcetan yang sangat besar dari kaum kafir Quraisy Mekah, termasuk embargo ekonomi. Ya selama 3 tahun, ya, embargo ditutup, tak boleh kemana-mana, dapat makanan, ya, laporan semua Bani Hashim, Nabi keluarganya dari Bani Hashim, ya, di embargo. Ya, sangat-sangat susah saat itu. Dalam kemudian, ya, lepas embargo, Nabi dakwah ke Taif. Ya, di Taif bukan diterima, malah ditimpuk, ya, dilemparin ke Taif. Macam-macam. Ya, kemudian meninggal pamannya Abu Thalib, yang selalu jagain Nabi kita Muhammad. Allah. Ya, selalu melindungi Nabi kita Muhammad. Ya, yang beriman dengan hatinya tapi belum diucapkan dengan lisannya. Abu Thalib beriman dengan hatinya. Ya, banyak ucapan-ucapan dia, banyak perkataan-perkataan dia yang
menunjukkan Abu Thalib beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Meninggal pula, wafat pula istri tercintanya Sayyidah Khadijatul Kubra. Ini dua nama yang jangan sebutin, Sayyidah Khadijah Al-Kubra dan Abu Thalib, pamannya Nabi kita Muhammad SAW. Maka tahun tersebut disebut Amul Husun, ya, tahun kesedihan yang menimpa Nabi kita Muhammad SAW. Orang paling dekat itu sudah habis. Tinggal tadi itu pamannya Abu Thalib maupun istri tercinta Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Ini jauh sedih karena Nabi kita manusia Allah dan basyariah bersifat seperti manusia. Sedih. Dakwah ke Taif kalau diusir sedih lagi. Kalau macam cobaan musibah menimpa Nabi kita Muhammad SAW. Di Taif Nabi berdoa yang terkenal doa Taif. Allahumma ilaika ashku dhafa quwwati wa qillata hilati wa hawan nas ya arhamar rahimin anta rabbul mustada'afin wa anta rabbi ila man takilni ila da'in natijahni wa la'alun tawabin ya lam yakun aliyya ghadabun fala ubali walakin afiyati ya sahih suci. Nabi ngaduin tentang jihadnya orang-orang kafir, orang-orang Mekah enggak. Ya, Nabi juga enggak ngadu ke banyak orang, enggak. Nabi ngaduin kepada Allah. Nabi ngajarin kita, ya kalau ada punya apa-apa ngaduin sama Allah. Berdoa mengajar sama Allah dalam sembahyang kita, dalam doa kita. Doa. Habis sembahyang doa, jangan kabur. Doa, perintahnya doa. Nabi ngajarin doa. Kalau di sembahyang boleh doa, iya di sembahyang doa lagi. Berbanyak doa tanda kita hamba Allah yang perlu berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada orang-orang imam baca doa, amin. Siapa tahu dari lisannya itu diterima. Ya, kadang kita berdoa sendiri belum tentu doa kita diterima Allah atau doa kita nyangkut di mana terbang lama. Ya, karena kemaksaan kita dalam ibadah, karena kecintaan kita dengan dunia. Tapi kalau doa orang lain, siapa tahu doanya lebih cepat. Kita bisa doa sendiri. Jangan doa amin. Ya, jangan dikabul yang kita itu. Nabi doa sama Allah, Nabi sama Allah, ngadu yang mereka Jibril ngadu sama Allah, jaga ya Allah berbuati tentang diri yang lemah, diri yang kurang, diri yang payah. Gitu. Minta pertolongan Allah, minta ampunan Allah, minta rahmat Allah. Nabi kita Muhammad SAW. Dia doa selalu didengar oleh Allah Taala. Allah pengen hibur Nabi kita Muhammad SAW. Ya, maka kemudian terjadilah peristiwa Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW. Sebenarnya ulama bilang paling banyak masyhur berpendapat terjadi pada tanggal 27 bulan Rajab. Habis sekatan wasiqah dengan keyakinan yang teguh Nabi kita Muhammad SAW. Keyakinan yang teguh. Wal i'tiqad rasikh dan sama i'tiqad keyakinan juga rasikh yang mendalam, yang kuat, yang teguh. Lam yatawarra Muhammad, enggak pernah ragu Nabi kita Muhammad SAW pada Allah. Tambah yakin. Tak ada keraguan, tak ada suudzon Nabi Tuhannya. Selalu tambah husnudzon, baik sangka kepada Allah. Ayyus biha pada suatu pagi, fayuhka linnas beliau. Dia berdiri di hadapan manusia, bercerita. Annahu rahala ila Syam, Allah beliau ngomong dengan manusia, tepatnya di depan Ka'bah, depan Hijr. Dia ngomong depan Hijr, bahwasanya beliau telah berangkat bepergian ila Syam, ya, pada malam tadi ke negeri Syam, Palestina, Mesir Al-Aqsa. Ya. Walaqiyal anbiya fil Masjid Al-Aqsa, bahkan berjumpa dengan seluruh nabi-nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Di mana Masjid Al-Aqsa? Awalnya Nabi ketemu Abu Jahal, lagi ibadah depan Ka'bah, depan Hijr. Muhammad, lo bawa berita bawa apa lagi katanya? Aku mau dengerin beritaannya dari lo, mau dengerin. Tapi bukan berita bohong, berita benar apa berita bohong. Selalu deh, apa beritanya? Ngomong Abu Jahal, semalam aku berangkat ke negeri Syam, ke Palestina, Mesir Al-Aqsa. Tawa Abu Jahal, tambah gila orang ini. Bentar lo jangan bangun ya. Apa yang bangun? Ibu pengen panggil banyak orang.
Dia lo ngomong langsung depan orang, lo gila katanya. Dia mau bangun yang ngomong orang kan bangun mau ibadah. Kamu Abu Jahal dipanggil teman-temannya, termasuk yang dikebarin Sayyidina Abu Bakar, Siddiq Bakar. Lo dengar nggak? Mau tahu nggak? Apaan berita tentang Muhammad? Sahih belum beritakan. Kenapa? Muhammad lo depan Ka'bah ngomong dia semalam berangkat ke Masjidil Aqsa tadi. Gila nggak dia tadi? Yang ada bener yang gitu. Lebih dari itu. Kalau Nabi Muhammad cerita nih dari langit, gue lebih percaya lagi nih. Bukan gitu. Sambil. Ayo ikut deh aja. Kumpul orang Quraisy di mana? Di depan Ka'bah. Nabi Muhammad ngomong Muhammad depan hijab. Jadi lo cerita deh, yes malam aku diberangkatkan oleh Allah. Kemana? Ke Masjidil Aqsa. Semalam, aneh Muhammad. Ke Aqsa aja pakai kuda yang paling cepat sebulan berangkat. Balik lagi sebulan, 60 hari. Jadi kalau normalnya 40 hari perjalanan berangkat doang. Ya pakai kafilah dagang. Paling cepatnya sebulan naik kuda paling cepat. Lalu semalam. Gitu lagi. Ini kita baca nih. ويبدأ للناس cerita manusia nahu rahala ila Syam. Beliau pergi musafir ke negeri Syam. Walaqiyal anbiya fil Masjidil Aqsa, bahkan ngaku ketemu sama para nabi di Masjidil Aqsa. Emang cerita gitu Nabi. Nabi Muhammad dalam cerita hadis oleh Ummu Hani. Ummu Hani itu namanya Hind bin Abi Thalib. Kakaknya Ali bin Abi Thalib, adiknya Ali bin Abi Thalib. Yang pernah dilamar oleh Nabi 2 kali, dia nolak. Bukan nolak nggak mau, dia cinta benar sayang. Cuman dia udah dilamar sama orang lain, nggak bisa muslim. Yang kedua, waktu jadi janda, lamar lagi Rasulullah, aku punya janda, punya anak, aku takut. Kalau aku nikah dengan engkau, aku biarin ya anak yatim. Kalau aku berdaya anak yatim, aku biarin engkau, aku takut dosa di antara dua. Nabi paham, Nabi nggak marah. Yaitu Muhammad. Rasulullah pada malam itu berada di rumah aku. Aku lihat ada. Aku dibalik juga, aku lihat aku bangun dia udah ada gitu. Kemudian Rasulullah cerita pada Muhammad dikatakan Isra Mi'raj. Aku ibadah di hijab datang malaikat 2 Jibril Mikail. Malaikat Jibril datang, kemudian aku terbakar. Kemudian aku dibelek dari ujung di bawah leherku nih, dada sini sampai di atas pusar. Mulai Jibril, dokter dia mulai Jibril. Mikir bawa bejana dari emas, isinya zat isi perut. Jantungku ini dimasukin nur cahaya iman. Kemudian datengin pada aku Nabi cerita kendaraan, nggak lebih dari kuda, lebih kecil dari kuda, lebih besar dari belok. Kendaraan masih langka yang bawa barang tuh. Namanya buraq, buraq. Kenapa disebut buraq? Karena punya kecepatan cahaya. Punya buraq nih lain yang lain. Dia buraq langit kedua banyak. Dia langit kedua. Ini buraq yang satu nggak main yang lain. Yang memang buraq berat. Kan binatang bisa main-main tidak ada di sawah tadi. Dia lagi sendiri aja nangis. Sekian dipanggil lagi. Buraq mari. Apa itu Jibril manggil gue manusia. Mari pelan-pelan Jibril namanya. Ada apa? Perintah dari Allah. Dapat tugas. Lo bakalan jadi tumbangan untuk yang paling mulia si Allah. Muhammad. Naik ke buraq. Tuh buraq kecepatannya secepat mata memandang. Pandangan kita. Kalau di atas kelihatan Monas sampai Monas. Lebih cepat dari itu. Buraq kecepatan cahaya. Cahaya macam-macam kecepatan paling rendah cahaya itu penelitian manusia itu belum bisa diukur di cahaya. 3 kali 10 pangkat 12 meter per sekali. 300.000 kilometer per detik. Itu ya 300.000 kilometer per detik. Kalau mengelilingi bumi nih, sedetik 3 kali mengelilingi bumi. Itu cahaya yang paling rendah. Dasar ini tuh kecepatannya perkiraan. Ada ilmuwan Mesir dari Mesir nih tahun 1900-an, 1940-an dia dibikin
semacam tempat elektromagnetik, dihantam terus di benda sampai di benda kayak kelihatan cahaya. Ya ukur kecepatannya 3 kali 10 ya kira itu kecepatan cahaya. Sampai benda misah unsurnya. Iya. Kalau teori ini pun namanya fisi deh, pemecahan Fisi. barang jadi tenaga. Kalau digabungin fusi, kalau gitu kalau nggak salah gitu. Kalau boleh belajar sekarang dulu pada tuh. Ya ilmu kuantum dulu kita belajar di fisika di kampus fisika. Gitu deh, kira-kira paling rendahnya sih gimana buruk, gimana malaikat Jibril. Ya aku berangkat itu tuh singkat kata Nabi kita kan berbagai tempat tuh. Di kubur Nabi Musa dilihat Musa lagi sembahyang. Ya nanti mampir di Madinah dulu. Ya, di Madinah berangkat lagi ke mana? Ke Baitulahim tempat Nabi Isa lahir. Baru mampir ke Masjidil Aqsa. Di atas Masjidil Aqsa tuh ada pintu lagi. Nabi naik ke situ. Ya jadi ada pintu yang menghubungkan antara bumi dan langit khusus cepat. Ya Nabi terbang di situ. Jadi nggak usah muter ikutin planet Mars, Pluto nggak gitu lagi ya gitu planet. Nanti juga dalam cerita kisah turunnya Nabi Isa AS dari langit kedua lewat Pintu langit itu. Masjidil Aqsa, pintu langit. Dari Masjidil Aqsa nanti berangkat kemana? Ke Madinah. Izin dulu sama Rasulullah. Madinah, Mekah, izin dulu. Baru jamnya tugas dikejar yang namanya Dajjal. Ya. Nabi cerita dan aku sembahyang atau berjumpa dengan para anbiya semuanya dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa kan beliau meninggal turun semuanya. Jadi ada 2 hari 2 malam yang paling mulia. Pertama malam paling mulia buat sekalian alam, yaitu malam lahirnya Nabi kita Muhammad SAW. Itu paling enak. Kedua malam paling mulia buat Nabi kita Muhammad SAW. Isra Mi'raj. Mana di seluruh bumi nyambut para anbiya turun, malaikat turun semua langit. Khususnya buat nandain makhluk paling mulia Nabi jadi imam. Di belakangnya malaikat Jibril, malaikat Mikail, sembahyang. Ya, termasuk para anbiya Nabi Adam sampai Nabi Isa AS. Yang banyak jumlahnya, bahkan para aulia ikut sembahyang belakang. Jadi kita Muhammad SAW di Masjidil Aqsa. Cerita Nabi itu. Wasalla bihim imaman lahum, dan aku sembahyang jadi imam. Di depan para anbiya tadi, bahkan para malaikat. Tapi imam anbiya wal mursalin, imamnya para nabi dan orang muslim. Yang kita punya Syekh Muhammad Al-Husairi. Dia punya sholawat bukannya tahrim, bukan sholawat Isra Mi'raj. Ya. Ya Rasulullah. Syafi'ah itu habis subuh cerita tuh. Ya, dengar dia. Kisah tentang Nabi Syafi'ah, engkau yang paling tinggi derajatnya, engkau yang disambut oleh malaikat, engkau yang jadi imam. Ya itu. Ya, saya Muhammad Al-Husairi. Sholawat yang waktu yang kita dengar dengan masalah itu. Karena dari kama ba'atha qawli itu Wasallallahu wa annahu 'ada ila Makkah fi nafsil lailah. Dan dia balik dari Masjid Aqsa, balik lagi nih ke Ka'bah, naik ke Mekah. Malam itu juga heran, orang Mekah gila, Muhammad tambah gila nih. Sampai ada yang nanya, Muhammad tuh jangan mau sembarangan, buktinya mana yang bisa kita pahami. Nanti kita kasih bukti. Ya, salah satunya buktinya apa? Lo mau tahu apaan tentang Masjid Aqsa? Muhammad cerita dong, Masjid Aqsa. Allah perintah Jibril kasih lihat Muhammad review monitor 3 dimensi, bukan gede 2 dimensi, cuma lihat bola kan gitu doang 3 dimensi, nanti kayak ngeliat langsung kanan kiri depan pintunya, kayak komputer 3 dimensi. Tanya berapa jumlah pintunya, langsung dicatat. Mau usah hitung dulu, 1, 2, 3 kelamaan. Kayak komputer gitu kan. Data ya. Ada data, gini. Google bisa ngomong. Berapa pintunya? Berapa kacanya? Ada rusak mana? Masuk dari mana? Namanya apa? Pokoknya apa? Ini orang yang biasa. Dia pergi ke Syam, Masjid Aqsa, berkali-kali tahu. Oh, benar, jujur orang, nggak ada salahnya.
Tepat banget, cocok banget hitungannya, bahkan lebih tahu dia daripada kita. Dapat hidayah terima. Tapi giliran orang yang nggak terima dengan imannya, nggak nyampe pikirannya, timbul rasa hasadnya, tambah pun dia Muhammad kata Al-Walid, Muhammad tukang sihir, apa yang dia kerja dengan dia? Itu bukti pertama. Ya nanti ada bukti-bukti lain. Kita baca dulu nih. Wa ma min syakkin, dan enggak ragu lagi fi anna hadhihi ar-rihlah, perjalanan ini, wa hadal isra bil lail, isra bil lail, ataupun asra bi 'abdi lailan itu untuk taukid, mempertegas, menguatkan. Kami asra perjalanan di waktu malam. Pasti malam deh. Ya. Subhanal ladzi asra bi 'abdi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Kan perjalanan dari Mekah ke Madinah kan biasa aja sebenarnya. Kok pakai subhanah Masya Allah? Karena luar biasa nih. Gak mungkin bisa ditandingin dengan makhluk lain, gak mungkin. Allah sebut Maha Suci, zat dia sendiri nih yang memberangkatkan di sebagian malam hambanya. Sebut hambanya Abdul Muhammad Abdul Ilal Masjidil Haram Ilal Masjidil Aqsa Ilal Masjidil Aqsa Alladhi barakna hawlahu berkah. Israel rebutan, Palestina itu rebutan. Di Quran sebut barat. Orang Ambiya sembahyang di situ, gimana nggak berkah? Berkah tuh. Al-Aqsa. 3 tempat yang boleh orang berusaha payah untuk mencapainya. Pertama, Mekah Al-Mukarramah. Kedua, Madinatul Munawwarah. Ketiga, Al-Aqsa. Boleh tabungin, tabungin. Ziarah, umroh Madinah, Mekah, Al-Aqsa. Ini ke Aqsa deh coba deh. Ya boleh. Ya kalau tempat mana mau ke New York apa? Ke London, ke Liverpool apa? Gak laku. Gratis juga nggak mau. Kita jalan ke Jepang mau duit jadi kasih gue deh. Capek deh. Jalan-jalan berapa? Lihat ini nanti tambah. Yang kedua ini 3 tempat tadi ya. Biasa. Wahada Isra bil lail tuh. Ini perjalanan di waktu malam. Sebagian malam lagi. Wal audatu fi nafsil lail, bahkan ya pada malam itu juga balik lagi sampai bolak-balik dalam sebagian malam. Ya Allah, karena dzalika mab'asa qaulin wa inkarin. Omongan gini yang dengar nih orang kafir bersuka, ya, timbul di hatinya mab'as, diskusi, omongan, gaulin wa inkarin, macam-macam omongannya, bahkan ada ingkar, pasti ada ingkar. Aneh maksud dia. Wa syakkin wa tafakkihin wa tanaddurin minal jahilin al munkirin. Keraguan timbul, ejekan, olok-olok dari orang-orang jahilin yang ingkar, al munkirin, yang enggak terima, yang enggak percaya dengan omongan Nabi kita Muhammad SAW. Banyak ingkar. Kita juga belum tentu percaya. Kalau bukan iman, mana mungkin. Ya, kalau orang ngimpi, orang mesti percaya. Oh ngimpi ini begini-gini. Makanya ada 2 pendapat nanti setelah ini kita bakalan tahu. Bahkan Sayyidah Aisyah beranggapan Nabi ngimpi. Ru'yatul Anbiya shadiqah. Mimpinya Nabi itu benar, langsung kayak bukan langsung. Ya Ummu Hani bilang Nabi ngimpi, kenapa? Wah di rumah gue tidur ada, dia bangun Ada. gue bangun dia masih ada. Ngimpi kan itu ya gitu. Kalau kita harus senang jamaah yakin itu Quran. Hanal ladzi asra bi 'abdi, yang jasmaninya yang orang-orang yang berangkat. Ya kalau rukyah Allah enggak seperti itu. Nabi ngimpi nih, bakalan masuk Masjidil Haram. Sebut di Quran, laqad sadaqallahu laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq. Ru'ya bil haqq. La tadkhulunna al-masjidil haram insyaallah aminina muhajjatina rusum wa muqassisin. Ngimpi Nabi itu. Ru'ya. Tapi ini enggak semua. Ngimpi di ya, jasmaniahnya ngimpi ulama. Gak kayak ngimpi bisa Allah kasih aulia-aulia, kasih ngeliat langit, kasih lihat gini, bukan jadi pertubuhin. Ya, bisa dan izin Allah. Apalagi ini kan bukannya wali, ini kepala Nabi, kepala makhluk Nabi kita Muhammad SAW. Buat apa cerita-cerita ngimpi? Ini dia.
Ya. Karena dari kemabas qaulun ingkarin wa syakkin wa tafakihin wa tanaddurin minal jahilin dan mungkirin. Tadi jadi omongan. Ya, banyak orang yang ingkar, banyak orang yang ngejek Nabi, ngolok-ngolok Nabi itu. Ya. Ini peristiwa Isra ini adalah membuat Nabi sempurna dalam keyakinannya, akidahnya. Beda dengan kita. Ya, ada ilmu yaqin dalam Quran, ada ainul yaqin, ada hakul yaqin. Ya, ini dengar nih di Surabaya nih, Jawa Timur, ibu kotanya Surabaya. Tahu kita Surabaya kalau naik kereta paling pesawat turi sampai 10 jam ya. Begitu katanya dalam ilmu yaqin, itu yang ya suatu waktu kita mampir ke Surabaya, jangan-jangan sebentar sekali 2 kali. Ya, kita lihat, oh iya benar, namanya ainul yaqin. Mata kita lihat sendiri. Tinggal Surabaya, kuliah kerja sampai 4 tahun, sampai tahu jalanan Surabaya. Namanya hakul yaqin. Paham nggak? Paham. Ini Nabi SAW ngomong cerita tentang akhirat, ujungnya tentang surga dan neraka. Nabi mi'raj ke atas, melihat semua ini. Bahkan kasih masuk begini diterangin ya Muhammad di dalam begini, diterangin semuanya. Ya, dalam perjalanannya Nabi nanti waktu mi'raj yang pertama ketemu ada orang, ya. Orang kelihatan ada 2, kemudian sebelah kanannya banyak bintik-bintik hitam, sebelah kiri. Waktu naik kanan dia senyum ketawa, yang kiri dia nangis. Siapa itu Jibril itu ada bukan manusia. Oh dia begitu, yang kanan dia lihat cucu-cucunya min ahli jannah, disenang bintik-bintik itu. Yang dia sebelah kiri dia min ahli tapi nangis sedih waktu ada masalah. Nangis tahu, kasih lihat. Ya, bukannya sekarang ainul yaqin tapi hakul yaqin. Udah nempel surga neraka. Kalau kita nggak kuat, mata kita yang melihat surga udah jaring, melihat neraka hancur. Nggak kuat. Itu jadi bukannya berita tentang tasmi' lagi, pendengaran doang, wahyu doang bukan, langsung Nabi ngalamin. Innahu was-sami'ul basir. Terus sifat basir sifat Allah. Ulama bilang sifat basir Allah pinjamin tuh kata buat Nabi Muhammad SAW. Ya, pendengarannya kuat, pandangannya kuat. Nabi bisa melihat Nabi Musa lagi semua yang kelihatan. Lapat Quran min ayatil kubra dalam Quran. Ya semuanya dia udah ngelihat kasih lihat oleh Allah Taala. Ayat-ayat tanda-tanda kuasa yang besar. Dia melihat Sidratul Muntaha, arsy-nya Allah. Yang ketiga jadi ifrit, ngejar Nabi. Jadi memang Jibril baca dia wakaf. Api bakar Nabi jadi ifrit entah. Ya, macam-macam. Itu peristiwa istimewa buat Nabi kita Muhammad SAW. Ya saat itu Allah kasih Nabi berjumpa dengan Tuhan. Di dunia akhirat, bukan di alam. Kan Nabi udah bilang surga di akhirat di dunia. Surga di dunia di akhirat. Akhirat neraka. Nabi lihat belum? Nabi udah lihat belum? Udah nembus waktu. Akhirat udah biasa. Apalagi Allah tuh gak kena zaman, gak kena tempat, zamannya gak kena. Apalagi tempat. Yang kira Allah di sini tuh firman Allah. Nanti lu bingung nanti. Allah bersama kamu, lu bingung Allah di dekat Abdul Walid. Yang benar mana? Apa Allah di atas langit? Apa Allah di dekat Abdul Walid? Apa Allah bersama kamu? Yang benar yang mana? Saudara jamaah, Allah mawjudun bila mana zaman. Dia hubungin Allah dengan makhluk, jangan. Gitu, jangan tafsirin Allah seperti tafsirnya kepada makhluk. Ya kalau Allah gitu ya udah. Kalau gitu ya udah gitu. Tapi jangan kita pikirin tentang zat Allah. Laisa kamitslihi syai'. Ya, Allah beda dengan yang diciptain. Lain. Farihlatun itu. Iya, farihlatun. Tuluha syahr. Kata orang Quraisy nih, perjalanan dari Makkah ke Masjidil Aqsa sebulan paling cepat naik kuda. Warajatu minha fi syahr, bahkan balik aja sebulan.
bulan. 2 bulan. Balik ya. Oh, kalau sekarang kan kita di kendaraan cepat dari pesawat, berapa lama itu dari Mekah ke Aksum? Ada 4 jam, 5 jam ada. Ayolah, kalian tahu. Ya, naik kuda cepat naik kuda, 2 jam mas, semua naik kuda. Kayak cerita orang Iran yang pengkhianat itu, yang bongkar tentang rahasia nuklir, ditangkap, ditempel di kuda. Bener, emang dia betul gak? Dia ngerasain tuh, apa yang meledak dulu. Itu nasib pengkhianat gitu. Kenapa dia membahayakan umat muslim, mesti dihukum mati, hukum mati gitu nih, buat khianat gini. Boleh berkata ya, boleh aja terserah. Daripada mimpinin pengkhianat, karena dia bisa membahayakan ratusan ribuan umat muslim. Enak dia ngerasain tuh naik kuda. Tatimu fi lailatin wa qatilah. Kelar dalam satu malam, bahkan kurang dari 1 malam. Pulang pergi tidak so. Wa'jabuhan takuna bi ruhi wa jasadi. Dan lebih ajib lagi itu peristiwa bukan pakai ruh doang. Kalau ruh sih cepat. Ruh cepat. Orang beriman ya Allah kasih melipat bumi dengan ruh ini. Ini kita cerita Khalil Bangkalan, kayak Khalil Bangkalan, Syekh Nawal Bandani misalnya, perjalanan dari mana ke mana sampai ini mustahil dengan akal kita. Tapi dengan kekuasaan Allah Bisa. Ini bukan ruh doang, jasadnya yang gitu mau. Orang naik buruk, kecepatan cahaya yang dibayangin aja. Kecepatan cahaya ini naik rudal nih. Kecepatan rudal, rontok gak? Rontok. Coba ente naik kereta cepet bus, cuman atasnya ngablak. Atasnya ngablak kayak apa? Apa nih? Halilintas. Atasnya ngablak. Kecepatan bus ke Bandung. Robek. Sampai kita teranjang. Betul nggak? Apalagi kecepatan cahaya nggak rusak. Baju Nabi nggak rusak, pakai Nabi nggak rusak, apalagi jas mandian pada Nabi pun Nabi nggak rusak, obat semuanya. Nggak pakai helm pelindung. Oh, orang keluar angkasa pakai helm pelindung dari emas lagi yang nggak karatan, yang nggak karatan emas nggak karatan. Ya, baju sutra punya emas. Nabi nggak pakai biasa aja. Jangan begitu orang nembus waktu ke neraka aku bakar. Nabi pernah nanya nih, ya belum siapa itu? Kenapa ya Rasulullah? Kok nggak senyum nanti? Yang lain beri salam, hormat. Dia nggak senyum. Dia penjaga neraka, Malik namanya. Bukan yang mau senyum, memang nggak bisa senyum, nggak bisa. Allah cipta nggak bisa senyum, serem juga, serem. Ya, jadi waktu berangkat masuk pintu pertama langit itu ditanya karena ada pintu langit dan Jibril nggak sendiri, berdua Jibril siapa yang lewat? Apakah dia udah diundang sama Allah ke atas? Udah. Apakah dia Muhammad SAW? Silahkan masuk, wahai tamu undangan terhormat. Gitu, itu silahkan masuk. Semua malaikat penghuni yang di langit pertama bangun, nggak boleh yang duduk, bangun, bersalam, assalamualaikum ya Rasulullah, ya Habibullah, bersalam. Ada malaikat yang gitu, dia bakalan dihukum Allah, dihancurin semua sayapnya. Ambil dengan ngadu, ya Rasulullah, aku malaikat begini-gini, kenapa waktu engkau datang aku nggak bangun Rasulullah. Allah siksa aku dan begini. Gimana ya? Ya udah bersolawat aja sama aku. Bersolawat, amin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku bertaubat dan salawat dari Muhammad. Allah balikin saya, balikin bapaknya. Ya. Ada dia bisa tuh. Waqad tahaddauhu, ya. Banyak yang nentang, nggak percaya sama omongan Nabi. Emang luar biasa, ya sampai hari kiamat juga luar biasa di perjalanan. Wasalu al-ma'alim tariq, bahkan ada yang muji Nabi. Dengan apa? Dengan tempat-tempat yang Nabi lalui dalam perjalanan. Wa anil ghadina wa ralihin, ya. Hanya lo hati gak bukti ini ketemu gak musafir yang perjalanan dari Mekah ke sana atau baliknya? Hati Nabi temuin dia. Ya, di Roha Nabi ditanya ketemu lagi. Ada orang lagi musafir jalan, tempat air terbuka, dia boleh tidur.
Ya aku minum sebentar, aku tutup. Tanya dia lagi sambil bakalan. Ada lagi nanti rombongan musafir yang kehilangan kudanya. Ya, kuda mereka kehilangan. Dia bingung nyari nih. Jangan aku lihat kudanya naik borok. Saya lihat deh. Misalnya kudanya di situ. Kita tanya deh. Adi bin Mu'ti kalau nggak ada. Ya, kalau nggak salah Adi bin Mu'ti atau Mu'ti bin Adi. Bukan nama orang, Mu'ti bin Adi. 2 hari lagi, hari Rabu dia bakalan nyampe. Lo tanya sama dia bakalan ketemu sama gue bakal ada. Itu waktu hari Senin. Malam Senin ketemu gue bakal ada. Dia nyari ontaknya yang kehilangan atau kudanya yang kehilangan. Gue harus tahu tuh. Gitu. Wa inna rijaluhum wa tijaratuhum fil tariq. Hanya ada kan pedagang. Di mana barang dagang? Oh iya, dalam lagi bakal nyampe 2 hari lagi Rabu. Jadi bawa gini-gini, keadaannya gini-gini. Nanti ceritain. Wa min rakib wa min hadi. Siapa yang nunggu kuda? Sebutin lagi. Siapa yang pimpinnya? Hadinya di depannya. Sebutin yang pimpinnya. Kafilahnya bukan ambil bawa di dalam lakukan. Han sebutin. Jadi fajaba. Dijawab Nabi itu pertanyaan semua. Wa wasafa disifatkan dengan sebenar-benarnya. Wa tahadda, bahkan Nabi ngangkat ada lagi lah menanya. Kurang enggak jawaban gue gitu. Siapa yang salawan? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jelas Nabi bukan ngomong sebarang hawa nafsu, enggak gitu. Ada cerita lain A, ada tahu. Ada buat A plus, ada tambahin. Ada ceramah. Gue begitu juga, begitu, betul nggak? Iya. Ngangkat jadi kita punya ego hawa nafsu. Gitu. Rasulullah nggak ada umayatiku anil hawa, nggak kurang nggak lebih ngomong pas. In huwa illa wahyu yuha. Semuanya wahyu dari Allah. Itu ngawasi. Kalau Nabi ini sembarangan wahyu Allah, kalau diancam bakal aku putusin tangan. Quran ada itu. Tapi Nabi nggak pernah bohong. Hamba pun benar jujur atau Allah. Wa amanal mu'taqidun, orang yang beriman tambah kuat imannya. Wa antaral Munkarun. kabirun, orang yang sombong ada yang benaran makalah Ingkar. Wallahu a'lam. Bisawab. Ya udah, jadi gitu sih ngalur nih, sana kemari. Ini jelasin aja jadi-jadinya. Yang penting paham deh, ikutin kita Allah berkata. Ya. Masih lama, panjang cerita Islamiyah tentang intinya, tentang kejadian-kejadiannya, macam-macam. Yang tentang sifat-sifatnya, tentang apa lagi manfaatnya, hikmahnya Islamiyah, macam-macam. Ya, Allah a'lam bishawab. Jadi kita cari mudah manfaat dari kita. Ya, sebab Allah redha kita, Allah sayang kita, Nabi senang kita, maka Allah ampuni dosa-dosa kita semuanya, dosa kedua Allah. Amin ya Allah, Yang amin. halangi kita, yang bangunin masjid, yang makmurin masjid, makmurin madrasah, yang baik semuanya bagi kita Allah dosa-dosanya. Allah tutupin aib-aib kita, Allah perbaiki kita, Allah takdirin kita dengan kebaikan, nasib kita baik dan kita baik dan semoga Allah terima semua amal ibadah kita, mengabulkan doa kita, memberikan hajat permintaan kita, mudah-mudahan urusan kita, Allah atas segala musibah, bala, penyakit, kesulitan, semuanya Allah dengan afiat, Allah dengan kemudahan, kesuksesan, kebahagiaan, keberkahan buat kita, keluarga kita. Dan semoga kita dan mereka dengan memudah dalam taat pada Allah dan Rasulnya dalam hayat yang thayyibah dan sampai dan dikabulkan sholat pada husnul khatimah. Islam kita Allah cinta Nabi kita Muhammad. Dan kalau berkata majlis yang belajar yang hadir yang layan yang hadir majlis berkaitan masyarakat kecil ada imam fidi wal dunya wal manfaat. Allah bantu orang saudara kita yang hadir di sini yang sudah menesempat yang zalimin Allah kuatkan mereka, Allah berikan kemerdekaan, Allah berikan afiat, Allah saudara kita yang ada di Sumatera Aceh dan sekitarnya kena musibah, kena bala, mudah-mudahan Allah kuatkan iman mereka, Allah tambah takwa mereka, tambah dan sabar mereka. Allah ganti daripada kehilangan dari mereka yang lebih baik daripada sebelumnya. Dan orang-orang yang meninggal dunia Allah wafatkan dalam penuh khatimah membawa pahala syahid dari Allah Subhanahu wa taala.
dan Allah jaga kita semua kaum muslimin dari berbagai macam musibah dan bala. Ada hatinya ada budinya salihah dan tidak jamnya dan Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asrarul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina